Kembali lagi di The Everyday Trade. Hari ini kita akan menganalisa saham-saham yang dapat diperhatikan untuk besok tanggal 9 September 2021. Ya, sesuai request nanti akan ada beberapa saham gorengan ya. Lalu ada yang request juga untuk SMGR ya, BRMS, Yellow, Behit, MBSS, SMGR, BBRI, BBYB, dan ABA. Oke, langsung saja ke IHSG. Oke, untuk IHSG hari ini turun ya, cukup dalam 1,41%, kurang tidak separah pada 19 Agustus kemarin ya, tapi tetap ini cukup berbahaya. Karena apa? Karena yang pertama dia jebol dari support channelnya, lalu di area ini, area 6026 ini tidak ada support yang cukup kuat ya. Dia mantulnya saat berada tepat di sekitar harga 6000, lagi-lagi angka bulat ya. Jadi berada di 6001 harganya, saat lalu dia ada rejection. Nah, lalu untuk besok bagaimana? Menurut saya lebih baik berhati-hati sesuai dengan yang kemarin. Kenapa? Karena IHSG berkali-kali mengetes supportnya. Maka pada video kemarin saya juga mengatakan supaya teman-teman berhati-hati terlebih dahulu, karena ada kemungkinan dia kekuatan dari sellernya itu lebih tinggi, dan hari ini turun 1,41%. Ada kemungkinan dia untuk turun lagi menjemput support selanjutnya di sekitar 5.960 sampai 5.950 area harga ini ya. Nah, lalu bagaimana kalau besok turun lagi? Ya, mungkin justru bisa mulai menjadi area untuk membeli saham-saham yang menurut teman-teman menarik, karena dari IHSG sendiri ada kemungkinan untuk mantul ya. Nah, lalu bagaimana kalau besok naik? Menurut saya cukup belum menjadi area bagus ya, karena kalaupun dia naik, perlu kenaikan yang cukup tinggi, ditambah lagi ada kemungkinan terbentuknya resisten baru malahan ya. Jadi untuk IHSG bisa berhati-hati terlebih dahulu. Tapi kalau kita melihat dari MA 200 ya, dia di sini sempat mantul, dia sempat jebol, lalu closingnya tepat berada di area MA 200-nya, moving average. Lalu besok dia naik lalu turun dan berhentinya tepat di area MA 200. Lalu lagi hampir ke MA 200, dia mantul lagi, lalu saat ini dia tembus dengan candle yang tebal ya untuk IHSG. Nah, maka dari itu lebih baik berhati-hati dari beberapa indikator ya, dari beberapa pola secara teknikal ini ada kemungkinan untuk lanjut ke bawah lagi. Oke, besok kita lihat apakah IHSG bisa kembali masuk ke channel uptrendnya atau malah dia merupakan tanda-tanda reversal. Oke, jadi begitu untuk IHSG, lebih berhati-hati karena beberapa hari atau minggu kemarin kalinya dia mengeluarkan candle merah sangat besar ya. Ini 1, 2, 3, 4, di sini hampir 1%, lalu hari ini hampir 1,5%. Jadi begitu untuk IHSG. Oke, selanjutnya ada BRMS. Hari ini BRMS naik tipis 1,12%. Ini merupakan saham murah ya. Jadi buat teman-teman yang kurang suka saham gorengan, bisa di next saja ke saham-saham selanjutnya. Oke, untuk BRMS ini cukup menarik karena kalau kita melihat secara teknikal, ya sebelumnya ada divergen ya. Dia harganya cenderung naik,
ya. Tapi dari MACD-nya dia ada pelemahan. Ya, bisa diperhatikan di sini harganya cenderung naik. Tapi untuk MACD-nya peak-nya, puncaknya cenderung menurun. Ya, dan benar lalu selanjutnya dia turun. Nah, di sini saat ini kalau kita perhatikan ternyata dia membentuk resisten trendline. Ya, sekitar ini. Ya, ya di sini ada resisten trendline. Lalu ternyata di sini juga ada support horizontal. Ya, sekitar harga ini. Ya, sebelumnya dia menjadi resisten, berkali-kali menjadi resisten harga 84 ini. Kayaknya dia tembus, dia volumenya sangat tinggi, lalu dia turun lagi menjadi resisten, resisten lagi, resisten, lalu di sini sempat menjadi support sampai dia tembus lagi menjadi resisten lagi, menjadi support, ya, lalu di sini juga menjadi support. Nah, di sini juga menjadi support. Nah, kalau teman perhatikan di sini ada pola triangle ya. Bisa diperhatikan untuk BRMS saat ini harganya pun mepet sekali dengan resisten. Jadi ini sangat cocok buat teman-teman yang suka dengan cara buy before breakout, membeli sebelum terjadinya breakout ya. Tapi perlu saya ingatkan untuk tetap berhati-hati karena beli di area resisten itu cukup beresiko, tapi kalau berhasil ya cuannya atau untungnya juga cukup tinggi. Jadi bisa sesuaikan dengan profil risiko teman-teman, apakah cocok dengan cara buy before breakout atau lebih suka lebih aman membeli saat berada di area support. Nah, kalau untuk saat ini berada di area resisten, jadi sangat cocok buat teman-teman yang suka buy before breakout. Untuk MACD-nya juga menurut saya mendukung ya, karena baru saja terjadi golden cross. Volumenya cenderung meningkat untuk 4 hari dibandingkan ini hampir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. 8 hampir 2 minggu berarti. Hampir 2 minggu perdagangan ya volumenya kalah dengan 4 hari terakhir. Ya, jadi bisa diperhatikan untuk BRMS ada kemungkinan dia untuk breakout. Secara teknikal kalau dia breakout targetnya itu ada di ya, secara teknikal ada di sekitar 139. Kalau kita lihat ke belakang apakah dia ada histori di harga segitu? Ya, ada ya. Dia sempat mencapai bahkan 140, 145, 147 ya, hampir 150. Jadi ini masih masuk akal ya untuk target segini. Tapi lagi-lagi buat teman-teman yang buy before breakout, membeli sebelum breakout dan harganya sudah mencapai di resisten-resisten tertentu, lebih baik dicicil jual. Jangan semuanya dijual atau ditunggu dia sampai ke harga ini, karena ada kemungkinan sampai ke harga 132 karena di sini juga ada resisten di harga 132, ada kemungkinan dia turun ya. Maka dari itu menurut saya akan lebih cocok kalau menggunakan cara cicil jual ya, mungkin di harga 110 atau ya harga 110 bisa mulai jualan ya, mulai 105 sampai 110 bisa menjadi area jual yang bagus kalau ternyata benar-benar breakout ya. Di sekitar harga ini bisa menjadi area jual. Tapi kalau teman-teman yang beli di sekitar harga 90-an ini, yang antri untuk buy before breakout, lalu besok harganya malah turun, kalau dia turun dari 84 sampai 82, menurut saya lebih baik di cut loss terlebih dahulu karena cukup beresiko. Ya, sekitar harga ini 84 sampai 82 itu merupakan area support. Kalau dia jebol dari situ kemungkinan dia akan ke 72. Kan cukup jauh. Lebih baik di cut loss terlebih dahulu. Ya, jadi begitu untuk BRMS, bisa diperhatikan untuk yang suka buy before breakout.
Selanjutnya di sini ada Yellow. Ya, Yellow Integra Datanet. Hari ini dia naik, volumenya juga naik, tapi ada aksi taking profit. Ya, dia naik 4,64%. Secara teknikal kita bisa melihat kalau di sini ada yang disebut triangle. Ya, kurang lebih seperti ini. Dan teman-teman perhatikan. Nah, dia baru saja breakout dengan volume yang tinggi. Ya, tapi di candle yang terakhir ini dia ada aksi taking profit ya. Saat dia mencapai 324, dia ada aksi taking profit ke 316, cukup dalam memang, karena memang di harga-harga ini ya secara histori juga pernah ada aksi taking profit. Nah, buat yang tertarik untuk masuk di saham Yellow, menurut saya best buy-nya itu ya di harga sekitar ya dekat-dekat sekarang lah, 314 sampai 308 ya. Pokoknya saat dia masih berada di atas support dari triangle-nya ini. Kalau dia jebol ke bawah artinya pola triangle ini gagal. Karena secara teknikal lagi-lagi targetnya itu berada di ya, targetnya bisa sampai 394 atau mungkin sampai 400 ya secara teknikal kalau kita menggunakan ilmu teknikal ya. Sebelumnya juga dia IPO-nya juga berada di sekitar harga 600 ya. Secara historical juga sempat peak sampai 372, di sini juga ada sampai 400. Jadi secara teknikal masih masuk akal ya, baru saja naik hari ini juga volumenya tinggi. Dan kalau kita melihat MACD ya kan turun ya, artinya ada pelemahan. Dan untuk hari ini ya cenderung mendatar ya, cenderung mendatar karena volumenya meningkat dan candlenya juga hijau, naik 4,6%. Jadi buat teman-teman bisa diperhatikan, karena apa? Karena untuk saham-saham seperti ini yang triangle seperti ini biasanya dia breakout seperti ini, lalu dia ada retest sebentar. Kalau retestnya ini kuat ya, dia ada kemungkinan lanjut naik ya. Tapi kalau ternyata dia besok malah turun menembus dari supportnya, bahkan menembus dari support keduanya, ya lebih baik cut loss saja, karena takutnya akan menjadi seperti BBKP. Ada triangle seperti ini lalu malah jebol ke bawah ya. Jadi berhati-hati untuk yang ingin masuk Yellow. Best price-nya menurut saya ya berada di harga-harga sekarang ini sampai 308. Di bawah 300 cukup berbahaya ya, karena kalau dia jebol sampai di bawah 300 menurut saya kurang bagus, karena dia bisa turun ke 280. Jadi berhati-hati bagi yang ingin masuk Yellow. Oke, jadi begitu untuk Yellow, bisa diperhatikan untuk dia ada retracement atau retest ya. Oke, selanjutnya ada Behit. Hari ini Behit turun 4,17% ke harga 92 ya. Jadi untuk Behit sebenarnya dia jebol dari support ya, area demand-nya, area supportnya ada kemungkinan dia akan menuju ke 90 ke bawah ya, yang bisa menjadi area buy juga, karena di harga area 86 ada support yang cukup kuat. Nah, untuk Behit di sini kita akan coba menggunakan Fibonacci ke peak pertamanya ya. Dari sini ke sini ternyata bisa dilihat dia jebol dari 0,382. Ada kemungkinan dia akan menjemput di 87
di 0236-nya. Ya, kalau tidak kelihatan akan saya tarik. Nah, ini lebih jelas. Dia ada kemungkinan untuk mengarah ke tangga selanjutnya di 0,236 di area harga 87 yang juga merupakan area support juga. Ya, jadi untuk yang tertarik behit bisa tunggu saja di area harga ini 90 ke bawah. Itu bisa merupakan support yang kuat. Nah, lalu sebenarnya kalau kita perhatikan juga ternyata di sini juga ada potensi terjadinya double top ya. Double top artinya apa? Artinya dia ada kemungkinan untuk turun dan target secara teknikal kurang lebih bisa berada ke 65 ya, tapi itu secara teknikal belum tentu terjadi, tapi bisa menjadi referensi buat teman-teman ya, karena ini cukup berbahaya kalau terjadi. Dan neckline-nya juga berada di area harga 8887 ya. Jadi menurut saya best buy untuk behit bisa tunggu di bawah 90 ya, di bawah 90 sampai 85. Kalau jebol dari 85, support minor selanjutnya ada di 82 ya. Jadi bisa sesuaikan dengan profil resiko. Di 82 ini juga ada support ya, ini ya. Jadi sesuaikan dengan profil resiko teman-teman, apakah mau beli di area 90 ke bawah ya, kalau turun ke 82 apakah mau average down atau jual ya. Karena di sini juga beberapa kali area harga 82 ini menahan penurunan untuk behit. Kalau 82 masih jebol, menurut saya lebih baik untuk cut loss terlebih dahulu, lalu buybacknya di 76. 76 ini merupakan support terakhir ya. Di harga atasnya behit kalau turun lagi ya bisa kembali ke harga 50-an ya. Jadi begitu untuk behit, bisa diperhatikan untuk area supportnya. Untuk MACD-nya masih mengarah ke bawah karena juga volumenya untuk merahnya hari ini meningkat ya dibandingkan kemarin. Walaupun kalau dibandingkan dengan volume-volume sebelumnya ya hampir sama, rata-rata lah. Oke, jadi begitu untuk behit. Oke, selanjutnya ada MBSS. Hari ini MBSS naik 3,17%. Walaupun volumenya sangat kecil, tapi harga sekarang ini berada di area support trendline-nya ya. Teman-teman perhatikan ya, ada support trendline yang menopang dari kenaikan MBSS. Nah, buat teman-teman yang tertarik bisa beli kalau dia berada di area support trendline-nya. Ya, kalaupun mau beli di harga-harga sekarang ya menurut saya masih masuk akal, asalkan teman-teman bisa sesuai dengan trading plan. Kalau dia jebol dari support trendline-nya, apakah mau cut loss atau mau buang sebagian terlebih dahulu, itu bisa disesuaikan dengan profil resiko teman-teman. Tapi kalau kita mencari support horizontalnya ada di harga 590, ini masih masuk akal untuk menjadi acuan support berikutnya. Kalau masih jebol lagi, maka support selanjutnya ya ada di 515, cukup jauh memang. Ya. Di harga ini juga ada support minor 570. Ya. Jadi untuk MBSS memang masih sangat uptrend. Jadi untuk yang mau ikut uptrendnya ya bisa ikut masuk, tapi kalau dia patah tren menurut saya akan lebih bijak kalau keluar terlebih dahulu. Ya. Untuk harganya masih 650, masih masuk akal untuk yang suka saham-saham yang ya bisa dibilang ini untuk jangka menengah ya. Karena masih uptrend juga, untuk polanya juga belum ada pola-pola yang dapat dilihat dengan jelas untuk saat ini. Ya. Untuk MACD-nya mulai ada penurunan ya, mulai ada penurunan, dan kalau kita melihat di sini juga kita menemukan divergen. Ini harganya cenderung naik
Tapi untuk MACD-nya ada pelemahan ya. Jadi menurut saya asalkan dia bisa bertahan di atas harga 600 ya, harga 600 itu masih bagus. Walaupun dia eh, jebol dari trennya, tapi kalau dia bisa bertahan di atas harga 600 menurut saya masih worth untuk dipertahankan ya, 600 605. Tapi kalau dia jebol ke bawah itu Bapak Ibu bisa sesuaikan dengan profil risiko. Support selanjutnya ada di 590. Jadi kalau dia jebol dari 600, apakah mau cut loss dulu atau mau tunggu di 590 untuk average down. Oke, jadi begitu untuk MBSS bisa diperhatikan support trend lainnya. Kalau jebol sesuai dengan trading plan Bapak Ibu saja, apakah mau cut loss atau mau tunggu penentuannya di harga 600. Oke, jadi begitu untuk MBSS. Oke, selanjutnya ada SMGR. Hari ini SMGR turun 4,2%. Dan kalau kita perhatikan volumenya sangat tinggi ya, sangat-sangat tinggi ya. Volumenya ini cukup berbahaya. Untuk MACD-nya juga masih patah, baru patah ya, dead cross. Jadi untuk yang punya SMGR bisa untuk lebih berhati-hati. Walaupun harganya sekarang ada di area supportnya di area harga 8.500, tapi saya ingatkan untuk lebih berhati-hati. Karena apa? Kalau dia jebol dari support ini, ada kemungkinan dia akan menjemput dari support channelnya ya. Kalau kita melihat lebih jauh, dia kan ada support channelnya ya di garis putih ini. Ya, dia kalau jebol dari 8.500, 8.450, memang di 8.200 ini ada support minor. Coba saya akan gambarkan ya, di 8.200 ada support minor, dan kalaupun 8.200 ini jebol lagi, maka ada potensi dia setidaknya untuk turun ke 7650 ya. Di sini kalau 7650 pun masih jebol ya bahaya, dia bisa jebol turun terus ke sekitar 6.800. Apakah mungkin? Ya menurut saya mungkin saja, karena sebelumnya juga seperti itu. Dia saat mencapai resistennya dia tidak kuat tembus, lalu dia turun terus padahal di sini ada supportnya. Ya, di harga 9.100 ini ada support, lalu dia jebol ke support trend line-nya. Ke support trend line dia mantul ya. Jadi walaupun memang ini saham besar, saham mahal, tapi untuk penurunan itu tidak ada yang tahu ya. Kita hanya bisa spekulasi dan menetapkan trading plan. Jadi menurut saya kalau dia jebol dari 8.500, 8.450 bisa diperhatikan dulu untuk dibatasi kerugiannya. Lalu bisa mulai diperhatikan kalau dia menyentuh area 8.200 ya, karena walaupun ini memang support minor tapi bisa diperhatikan untuk yang masih tertarik. Dan kalaupun saat dia mencapai area harga 8.200, kalau dia jebol lagi ya lebih baik dilewati saja untuk saham ini. Karena kalau dia jebol dari 8.200 dengan volume yang tinggi, ya dia ada kemungkinan ke 7650. Jadi begitu untuk SMGR masih cukup berbahaya kalau dia jebol di 8.500. Penentuannya di support ini ya. Di support 8.500 sampai 8.450. Jadi begitu untuk SMGR, bisa berhati-hati karena saham ini sedang ada potensi untuk menuju support channelnya. Ya, jadi begitu untuk SMGR. Oke, selanjutnya ada BBRI. Hari ini BBRI turun 4,6%, turun dalam sekali ya.
turun ke 3730 ke area supportnya. Nah, sebenarnya harga-harga sekarang ini sebenarnya sangat menarik. Di harga 3700-an ini sangat menarik buat teman-teman yang suka swing trade. Karena apa? Karena setiap kita perhatikan dia menyentuh area harga 3700, dia mantul. Lalu dia menyentuh 3700 lagi, dia mantul lagi. Nah, bisa diperhatikan untuk sekarang ini dia ada di sekitar 3700. Nah, bagi yang suka swing trade ini sangat menarik untuk entry di sekitar harga ini, dan kalau dia jebol ke bawah dari 3700, cut loss terlebih dahulu. Sebenarnya cukup simpel ya untuk BBRI. Kita beli di area support, kalau jebol support kita cut loss ya. Tapi bisa diperhatikan untuk volumenya ya merah besar sekali. Untuk MACD-nya ya juga mengarah ke bawah. Maka ada kecenderungan besar untuk dia lanjut turun. Tapi sekali lagi untuk price action-nya dia sedang berada di supportnya 3700 ya. Jadi untuk yang suka swing trade bisa diperhatikan di harga-harga sekarang ini. Ya, tapi jangan lupa, saya ingatkan lagi, jangan lupa untuk pasang cut loss. Mungkin Bapak Ibu bisa ya toleransi sedikit untuk stop lossnya mungkin dipasang di 3690, 3680 untuk menanggulangi kalau besok lonjakan sellernya lebih tinggi, lalu di support ini ada potensi untuk mantul ya. Jadi biar tidak tergerus terlebih dahulu di 3700 ya. Mungkin bisa pasangnya di sedikit lebih ke bawah, mungkin 3680, 3670 ya. Tapi sekali lagi saya hanya menyarankan keputusan dan profil resiko bisa sesuaikan dengan pribadi masing-masing. Oke, jadi begitu untuk BBRI. Oke, selanjutnya BBYB. BBYB hari ini turun hampir 5% ya. Dia terhenti di harga lowesnya itu 1360. Di sini juga ada lowesnya 1365. Jadi di 1360 1365 ini ada support minornya. Ya, bagi yang tertarik bisa masuk di area harga ini sebenarnya. Tapi kalau dia jebol dari 1360 ya lebih baik cut loss dulu karena cukup berbahaya. Ya, karena dia bisa menjemput support lainnya di 1245. Untuk volumenya memang masih kecil ya, tapi dari MACD ya dia masih mengarah ke bawah, dan coba kita menggunakan Fibonacci. Ya, Fibonacci benar saja di area harga 1370, 1365 ini ada support dari 0,5-nya ya. Jadi bisa diperhatikan yang ingin beli di harga-harga sekarang masih menarik, tapi kalau dia jebol dari 1360 jebol ke bawah ya lebih baik cut loss terlebih dahulu ya. Jadi begitu untuk BBYP, singkat saja kita bagi yang tertarik bisa mulai beli di harga-harga sekarang ini. Sebenarnya targetnya ada di 1460. Kalau dia jebol dari 1360 ke bawah lebih baik cut loss, lalu bisa mulai spek buy di area 1245 1250 ya. Untuk BBYP jadi begitu ya. Selanjutnya ada ABA. Di sini ABA turun ya, ARB mungkin ya 6,45%. Dan saat ini dia berada di area konsolidasinya ya. Jadi sangat menarik buat teman-teman yang tertarik untuk ABA karena ada kemungkinan dia akan terjadi konsolidasi lagi ya. Nah, lalu cut loss-nya di mana? Cut loss-nya menurut saya kalau dia jebol dari 570 ke bawah ya, itu lebih baik cut loss terlebih dahulu. Lalu support selanjutnya ada di 555. Kalau kita coba menggunakan Fibonacci ya, ya tepat ya, kurang lebih ada di
575. Coba saya tarik supaya kelihatan. Ya, kurang lebih seperti ini. 0,382-nya ada di 575 ya. Jadi kalau dia jebol ke bawah dari 575, 570 bisa cut loss terlebih dahulu karena support selanjutnya cukup jauh. Ada di range 555, 535. Ya, kalau ini masih jebol lagi ya cukup berbahaya. Selanjutnya ada di 500 ya, angka genapnya ya 500, 490 sampai 475. Ya, jadi begitu untuk ABA juga singkat saja karena untuk ABA ini sebenarnya harganya ini ada di area konsolidasi. Jadi sangat menarik buat yang ingin masuk. Tapi kalau dia jebol ke bawah dari 575, 570 ya lebih baik cut loss terlebih dahulu. Lalu yang ingin buyback bisa di area harga 555. Untuk volumenya merahnya memang meningkat ya. Merahnya meningkat ditambah lagi MACD-nya juga masih mengarah ke bawah. Jadi bisa berhati-hati, jangan lupa untuk cut loss kalau pergerakan harga tidak sesuai dengan trading plan. Jadi begitu untuk analisa hari ini yang bisa diterapkan untuk 9 September besok. Bagi yang merasa video ini bermanfaat, silahkan tinggalkan like. Bagi yang ingin request saham apa yang ingin dianalisa, bisa tulis di kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton sampai akhir, saya ucapkan terima kasih.